Kata Nabi SAW, la adwa wa la tiyarah wa uhibbul fa'la. Qila ya Rasulullah, wa mal fa'lu? Qala al-kalimatu tayyibah. Tidak benar keyakinan bahwasanya penyakit bisa menular dengan sendirinya. Jadi tidak ada penyakit tiba-tiba nular tanpa sebab. Tapi memang ada sebab-sebabnya. Ya, memang ada sebab-sebabnya. Kemudian tidak benar juga meninggalkan pekerjaan atau profesi atau tujuan sasaran karena burung tadi atau benda-benda. Dan saya justru menyukai optimisme yang baik atau al-fa'lah. Lalu ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, apa itu al-fa'lah atau optimisme tadi? Beliau mengatakan al-kalimatut tayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Dan sudah pernah saya beri contoh pada saat kita membahas masalah ini dengan mengucapkan khairan insyaallah, ya, atau insyaallah. Ini kalimat yang baik, ya. Makanya Nabi SAW selalu mengajarkan kepada para sahabatnya agar terbiasa mengucapkan khairan insyaallah. Artinya kebaikan insyaallah. Kebaikan insyaallah itu perintah memang dalam segala hal. Dan kita lihat para ulama kita yang sudah memahami sunnah Nabi SAW, mereka pada saat berita apapun sampai, gitu kan, ada seseorang misalnya telepon lalu mengatakan, saya mau menyampaikan sesuatu, belum orang itu cerita langsung dia mengatakan khairan insyaallah. Janjian ketemu di tempat tertentu, lalu besok ketemu ya, khairan insyaallah. Ya. Jadi insyaallah sudah masuk, iya saya akan, lalu ditambah lagi kebaikan insyaallah. Artinya saya akan datang insyaallah dengan izin Allah dan pasti akan dihasilkan oleh Allah kebaikan, ya. Ya, jadi diikuti dengan khairan insyaallah. Itu adalah al-fa'al. Al-fa'al tadi yang Nabi SAW mengatakan, dan saya menyukai al-fa'al, artinya optimisme atau kalimat-kalimat yang baik. Jadi kan selalu optimis bahwasanya walaupun sesuatu itu tidak baik, ya, menurut dan para manusia pasti akan baik di mata Allah kalau kita mengatakan khairan insyaallah. Dinukil kepada kita ada sebuah athar bahwasanya ada seorang orang soleh dari salaful ummah pernah mewakili atau mendampingi seorang khalifah. Khalifah ini kebetulan sangat suka sekali untuk berburu, ya. Satu hari pada saat mereka lagi berburu, ternyata khalifah ini sempat, ya, meletakkan pisaunya, ya, di salah tempat. Dia lagi mau memotong, menajamkan anak busur panahnya. Kemudian ibu jarinya kena pisau yang dia pegang dan akhirnya ibu jarinya terputus. Ibu jari khalifah ini terpotong. Lalu berkata, waktu dia bilang dia kesakitan dan dia katakan kepada orang alim itu, jari saya terputus. Kata orang alim ini, khairan insyaallah. Kata orang alim ini, khairan insyaallah. Rajanya jadi marah. Khalifahnya jadi marah. Masa jari saya terputus kamu mengatakan khairan insyaallah? Lalu karena perbuatan itu, si alim tadi dipenjara. Berjalanlah waktu 3 bulan di penjara. Ternyata Sini Bu. Jadi berjalan 3 waktu di penjara orang alim ini. Yang terjadi adalah khalifah pergi lagi berburu bersama dengan orang-orang lain. Ternyata dengan asyiknya berburu sampai masuk ke tengah hutan dan bertemu dengan orang-orang non-muslim, orang tinggal di hutan, dan mereka ini biasa mengorbankan manusia. Pada saat khalifah dan beberapa pengawalnya ditangkap oleh mereka dan berhasil dikalahkan, maka dilihat yang paling mewah pakaiannya adalah khalifah. Dan yang paling bagus secara fisik dia, gitu kan. Maka ingin orang-orang asli kampung itu ingin menjadikan khalifah ini sebagai korban buat dewanya mereka. Pada saat akan ditidurkan dan akan dikorbankan, memang mereka pakai sistem menyembelih kepala, gitu kan. Ditemukan jarinya ibu khalifah ini putus. Pada saat dilihat jarinya putus, mereka menganggap ada cacatnya, nggak jadi disembelih. Gara-gara jari yang putus tadi. Pada saat dilepas dan tidak jadi, dan dilihat juga pengawal-pengawal khalifah tidak ada yang layak dilepaskan oleh masyarakat kampung itu, mereka pulang. Waktu pulang,
Langsung khalifah berkata, mungkin ini hasil daripada perkataan si alim khairan insya Allah. Dikeluarkanlah si alim dari penjara lalu ditanya, apakah benar kira-kira ini hikmah daripada perkataan? Dia mengatakan iya. Kata khalifah, baik, saya sudah dapatkan dari doa khairan insya Allah. Tapi apa manfaatnya buat kamu? Dia bilang, wahai Amirul Mukminin, kalau seandainya saya ikut, Anda tidak penjarakan saya. Kalau tidak dipenjarakan, misalnya saya di rumah, saya tetap Anda akan ajak saya. Dan kalau saya ikut, kalau Anda cacat, saya akan jadi korban. Karena dia memang secara fisik juga sempurna, gitu kan? Maka kalau bukan Anda tidak jadi, maka saya akan dikorbankan. Maka dua-duanya baik dengan khairan insya Allah. Ini contoh saja, kan itu. Jadi dengan khairan insya Allah itu akan menjadi kalimat doa. Dan ulama mengatakan al-fa'la juga masuk di dalamnya semua kalimat yang harus diucapkan. Mungkin saya masih ingat yang saya katakan, salah satu sebab Syekh Sudais jadi imam haram kenapa? Kalimat ibunya, al-fa'al, ya, kalimat yang baik. Kata Syekh Sudais sudah ditanya, kenapa anda jadi imam haram? Dia bilang, doa ibu saya. Orang pikir ibunya berdoa seperti apa nih kira-kira. Ternyata ditanya, seperti apa doa ibu anda? Dia bilang, saya kalau dulu kecil nakal, kalau nakal sekali, ibu saya mengatakan, pergilah ke haram, semoga kau jadi imam haram. Kalau dia nakal ya, ibunya masih sempat dalam kondisi emosi mengatakan, pergilah ke haram, semoga kau jadi imam haram. Dan ini fa'al, ini kalimat yang baik. Ya makanya kalimat-kalimat yang baik seperti ini harus selalu diucapkan walaupun untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita, untuk pasangan, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk benda-benda yang kita miliki, semuanya. Gitu kan? Semuanya. Tiba-tiba kita jalan, ternyata ban mobil kita pecah. Yang pertama diucapkan khairan, insya Allah. Mudah-mudahan jadi baiknya. Mungkin subhanallah kalau nggak pecah bannya, 10 meter lagi kita tabrakan bisa mati. Kita nggak tahu itu. Disebutkan dalam sebuah kisah nyata, ada seorang pengusaha muslim dari Prancis. Dia kebetulan terkenal kisahnya ini di Eropa. Dia akan mengadakan meeting ke Italia. Kemudian dia harus berangkat take off jam 12 siang. Ternyata dia tiba di bandara terlambat, pesawatnya sudah take off, ya, waktu sudah tutup pintu. Kemudian mulailah dia berbicara, minta agar diusahakan agar bisa naik pesawat, ya, tapi mereka mengatakan tidak bisa lagi. Sudah berupaya dia mengatakan saya ada meeting penting dan segalanya tetap tidak diterima. Lalu apa yang harus dilakukan? Kata orang yang di bandara itu, yang bisa dilakukan hanya mengambil penerbangan setelahnya. Maka dia pun dengan penuh kekecewaan karena dia harus meeting, ada meeting yang penting, bisa bisnis yang banyak luar biasa keuntungannya. Tapi karena nggak bisa, maka dia telepon, dia mengatakan saya nggak bisa, saya tunda sekian 3 jam ke depan. 15 menit setelah pesawat itu take off, ibu-ibu sekalian, tiba-tiba dapat berita meletus di atas. Pesawatnya meledak di atas udara. Yang tadinya dia pesimis, jadi sekarang jadi optimis, gitu kan? Dia tadinya putus asa karena terlambat, ternyata dengan meledaknya pesawat itu dia mengatakan alhamdulillah malah saya terlambat. Jadi kita tidak tahu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang malah kita di mata kita buruk tapi ternyata itu sangat baik. Itu sangat baik. Jadi kita tidak tahu. Makanya kata Nabi SAW pun dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian berharap kematian. Kita dilarang berharap mati. Kalaupun kalian dalam keadaan sudah nggak bisa tertolong, sakit parah sekali, gitu kan? Maka dia mengucapkan, ya Allah, kalau seandainya mati lebih baik untuk saya, maka matikanlah saya. Tapi kalau hidup lebih baik untuk saya, maka hidupkanlah saya. Masih optimis, masih meminta kepada Allah, siapa tahu dalam kondisi saya hidup begini, masih baik. Saya masih bisa mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan, gitu. Banyak kebaikan-kebaikan. Jadi sangat jelas sekali. Bagaimana dalam Islam al-fa'al ini dianjurkan. Al-fa'al dianjurkan. Dan kami temukan juga banyak sekali guru-guru kami dulu di Madinah seperti itu. Mereka Masya Allah sekali, ya dengan ucapan Masya Allah, Insya Allah, khairan Insya Allah, itu sudah menjadi sesuatu yang harus gitu.